Halo semuanya, welcome to Anggi TV, tempat kita santai sambil membahas tentang investasi. Topik video kali ini itu seru, soalnya aku mau bahas tentang apa yang bikin kamu kaya. Dola-dola Bill, kita ngomongin duit sekarang. Nah, oke, kita mulai ya. Pernah nggak kamu mikir gini, wah kalau gajiku naik, misalnya gajiku jadi 10 juta, pasti aku bakal cepet kaya. Begitu gaji kamu 10 juta, kamu mikir lagi, kalau gajiku 15 juta, pasti akan lebih cepet kaya lagi. Tapi yang jadi masalah, begitu gaji kamu naik, kok perasaan kamu gitu-gitu aja ya? Rekening kamu tambah gendut, tiap bulan kamu dapat lebih banyak uang, tapi di akhir bulan sebelum kamu gajian tetap aja saldo kamu nol, dan bahkan mungkin hopefully sih enggak, semoga sih enggak, tapi banyak yang terus kok tetap aja misalnya tagihan kredit card tambah banyak. Akhirnya ya, ngerti kan maksud saya, gaji kamu makin gede, kamu menghasilkan lebih banyak uang, tapi sebenarnya kamu nggak kemana-mana, kamu cuma mainan kamu itu jadi lebih mahal, kamu lebih sering nge-mall, kopi kamu jadi lebih mahal, baju kamu lebih mahal, gadget kamu lebih mahal. Tapi sebenarnya iya gitu, yang kayak gitu bikin kamu lebih kaya. Nah, itu kenapa aku mau state di sini bahwa sebenarnya jumlah uang yang kamu hasilkan, baik itu dari gaji maupun mungkin kamu punya usaha, jumlah uang yang kamu hasilkan itu nggak langsung otomatis bikin kamu jadi lebih kaya. Tanpa pengelolaan uang yang baik dan tanpa satu rahasia yang akan aku bahas nanti, itu sulit rasanya kamu untuk kaya. Mungkin uang kamu akan tambah banyak, itu tadi mainan kamu tambah mahal dan segala macam, tapi sebenarnya in the end of the day kamu tetap nggak punya apa-apa. Nah, apa sih satu rahasia itu? Gitu kan? Nah, satu rahasia itu adalah, ya, kamu harus investasi kalau mau kaya. Jadi kenapa orang kaya itu katanya yang kaya makin kaya? Ya, terlepas dari banyak ketidakadilan dalam hidup ini, tapi sebenarnya ada satu rahasia yang dilakukan semua orang kaya, kenapa mereka jadi kaya terus malah tambah kaya gitu. Itu adalah investasi. Nah, pertanyaannya adalah, oke, kenapa investasi itu jadi lebih kaya? Jadi bikin orang tuh kaya gitu. Nah, rahasianya itu adalah ada yang namanya compounding interest atau bunga berbunga lah sebenarnya kalau diartikan. Hah, bunga berbunga gimana nih maksudnya? Nah, aku mau terangin detail pakai slide, jadi akan aku bawa kamu ke layar komputer aku. Jadi compounding interest ini atau bunga majemuk itu sebenarnya semacam kayak penjelasan secara matematika kenapa investasi itu penting dan bikin kamu kaya. Yuk langsung aku mau kasih contoh sederhana ke kamu. Ini sambil dibaca ya diagramnya. Pertama kita ke kotak merah nih. Jadi ceritanya di sini kita punya uang nih, modal awal 10 juta, terus ceritanya mau kita depositoin nih dengan asumsi bunga 5% per tahun. Catatan 5%-nya ini aku nyomot aja ya untuk kayak deposito berapa tahunannya itu kan berubah-ubah, kamu browsing aja di Google ini biar gampang aja. Jadi aku comot angka 5%. Yuk kita mulai. Jadi compounding interest itu dihitung per tahun kalau diinvestasi kan. Yang benar ya. Kalau pinjol itu kan hitungnya harian, itu orang gila itu. Nah, oke, balik lagi. Uh, kita mulai dari Januari 2021, modal awal 10 juta, profitnya per tahun 5% dari 10 juta kan 500.000. Jadi pada akhir tahun 2021, Desember 2021, itu uang kita jadi 10 juta 500.000, 10 juta yang modal awal, 500 ribunya profit. Nah, di Januari 2022, modal awal kita itu 10 juta 500 ribu. Jadi ini asumsinya modal awal 10 juta, terus kita nggak masukin uang lagi ke rekening investasi kita. Asumsinya begitu biar gampang hitungnya. Nah, ini kan modal awal kita jadi 10 juta 500 yang berawal dari si waktu tahun pertama 2021 ini kan. Nah, itulah sebenarnya yang dinamakan compounding interest. Jadi, hasil dari investasi kita, modal dan hasil investasi kita dijadikan modal awal di tahun berikutnya dan diinvestasikan lagi. Nah, terus ini udah deh nih, di 2022 asumsinya tidak berubah, returnnya tetap 5%, maka satu tahun itu kita dapat profit 525.000. Jadi di akhir tahun 2022 modal kita 11.025.000. Lanjut lagi nih, lipat lagi di 2023 sama kan, 11.025.000-nya jadi modal awal di tahun 2023,
1 tahun menghasilkan Rp551.250, lalu di akhir tahun 2023 uang kita menjadi 11.576.250. Ya, aku tahu ini banyak angkanya. Nanti aku kasih gambar grafiknya supaya lebih mudah secara visual. Oke, ini kamu coba ikuti aja pelan-pelan dulu. Udah ya, ini udah ngerti lah ya, asumsinya mudah. Nah, terus aku mau kasih unjuk, ini kan kalau di deposito. Nah, sedangkan kalau di investasi, asumsinya itu yang kita kejar, maaf, bukan asumsi, itu adalah hasilnya lebih dari deposito. Itu kenapa kita mengambil resiko yang lebih dengan berinvestasi di pasar modal. Ini asumsi aja sih. Ini sebenarnya target aku pribadi dari investasi aku di pasar modal 1 tahun 25%, tapi aku pengennya konsisten. Ini 25%-nya saya ambil dari mana? Ini balik lagi angkanya sebenarnya main comot, cuma dari yang saya baca berdasarkan track record Warren Buffett 30 tahun kalau nggak salah, itu dia konsisten sekitar di 25% per tahun, dan itu kayak dijadikan apa ya, orang-orang tuh kayak mikirnya coba lihat Warren Buffett aja yang begawan saham gitu kan, investor dunia aja 25% per tahun. Jadi kalau kita deket-deket itu atau mepet-mepet itu udah bagus gitu. Ceritanya begitu. Kenapa angka 25% ini nongol? Yuk sekarang kita lihat angkanya. Apa yang terjadi kalau 25% per tahun? Asumsinya sama kayak tadi, modal awal 10 juta, kita nggak masukin uang lagi, udah pokoknya 10 juta ini kita lipat dengan asumsi 25% per tahun kan kita investasikan. Maka pada Januari 2021, ini setelah 1 tahun, itu kita profitnya 2,5 juta. Dan di akhir 2021, uang kita total menjadi 12.500.000. 10 jutanya modal awal, 2,5 jutanya profit. Nah, 12,5 juta lagi, balik kayak tadi kan, itu dijadikan modal awal di 2022. Itu yang namanya compounding interest, gitu, bunga majemuk. Jadi, kan ini 2.500.000-nya kan sebenarnya profit dari tahun lalu kan, di tahun 2021, tapi kita investasikan lagi, sehingga di 2022 profit kita 3.125.000. Dan di akhir 2022 modal kita jadi 15.625.000. Nah, 15.625-nya ini kita jadikan lagi modal awal di tahun 2023. Jadi lihat ya polanya ya. Polanya itu selalu hasil dari investasi kita itu tidak diambil dan diinvestasikan lagi. Kenapa salah satu saran saya kalau kamu mau jadi sultan, nanti akan ada videonya, aku bikin video di situ, itu adalah kamu harus setting gaya hidup kamu tuh sudah cukup nyaman. Karena sebenarnya uang yang kamu investasikan itu didesain untuk membangun kekayaan untuk kamu, bukan apa. Di sini kita asumsinya tidak kayak trading pagi, sore cuan, uangnya kamu tarik, tidak begitu ya. Karena sebenarnya konsep investasi itu tidak seperti itu. Investasi itu uangnya dimasukin terus kamu putar terus untuk membangun kekayaan. Ya nanti di suatu titik sih akan kamu ambil tentunya, tapi tidak dalam tempo yang sangat cepat seperti kalau kita misalnya scalping atau banyak asumsi day trading yang beredar di market. Kira-kira begitu. Oke, balik lagi ke sini. Nah, jadi ini dengan range waktu yang sama kan 3 tahun, itu kalau profitnya 25% per tahun, itu uang kita jadi 19.531.250. Simpelnya sih semakin besar profit yang kita dapatkan setiap tahun, itu uang kita akan berkembang jauh lebih cepat. Bandingannya gimana? Nah, ini makanya aku kasih gambaran kalau di grafik. Ini lambang US dollarnya anggap aja rupiah lah ya, karena saya nggak nemu kalkulator di Indonesia yang bagus, jadi aku senemunya aja gitu. Oke, kita mulai ya dari yang A ini. Ini adalah gambaran ketika di tabungan tadi 3 tahun. Nah, ini kira-kira grafiknya akan seperti ini. Dan yang di bawah, yang B, itu adalah 3 tahun diinvestasikan, grafiknya akan seperti ini. Ini nggak beda jauh kan ya, maksudnya dalam artian grafik kayaknya sama-sama aja deh gitu. Tapi sebenarnya kalau kamu lihat nih, future value-nya itu hasil di ujung 3 tahunnya itu ketika kamu tadi 5% pakai asumsi deposito itu kan jadi 11.576.250. Nah, kalau 3 tahun diinvestasi 25% jadi 19.531.250. Itu kan udah selisih banget lah ya, udah selisih 8 juta sendiri, itu hampir 50% lebih. Nah, tapi kalau begini mungkin nggak terlalu maknyus. Kenapa? Aku mau tarik coba kalau kita lakukan ini dalam jangka panjang, asumsi 10 tahun, akan kayak gimana tuh gitu. Nah,
ini aku harap sih udah mulai cukup kelihatan mencolok kalau kita pakai range yang 10 tahun. Di yang A itu ini bagian pakai deposito karena yang 5% 10 tahun 10 juta jadi 16 juta. Kita lihat depannya aja ya gitu biar gampang. Nah, kalau diinvestasikan dengan return 25% per tahun, itu 10 juta jadi 93 juta dalam range waktu yang sama. Coba direnungkan. Kalau kamu tabung 10 tahun, 10 juta jadi 16 juta. Kalau kamu investasikan dalam jangka waktu yang sama 10 tahun, 10 juta jadi 93 juta. Jadi udah jelas kan kenapa investasi itu adalah sesuatu yang harus kamu lakukan kalau kamu mau kaya gitu. Jadi bukan hanya sekedar gaji kamu berapa yang kamu hasilin, tapi sebenarnya ya balik lagi yang dibahas di video ini gitu. Kamu sisanya itu kamu investasi apa enggak lah, intinya kayak begitu. Kalau kamu nggak investasi itu sangat susah untuk membangun kekayaan. Oke, udah selesai penjelasan tentang compound interest. Aku harap kamu udah ngerti. Ada dua hal sih sebagai catatan akhir gitu ya yang mau aku kasih di video ini. Yang pertama itu adalah jadikan investasi itu bagian dari gaya hidup kamu. Jadi investasi itu udah bagian dari gaya hidup lah, seperti kamu ngopi, nge-gym, traveling dan segala macam. Investasi itu udah harus jadi bagian dari gaya hidup kamu. Terus yang kedua itu kamu nggak perlu, tahu nggak sih ada yang sering bercanda kayak ngirit pangkal kaya, pelit pangkal kaya. Aku terus terang sangat nggak setuju sama statement kayak gitu. Maksudnya gini, kamu hidup sekali ngapain sih jadi orang pelit? Emangnya terus duit, ya emang sih ada yang bilang duit nggak dibawa mati kok, apa nggak usah pelit-pelit. Ya kadang ada yang sampai ekstrim mikir kayak gitu sampai nggak mikir masa depan. Ada kan orang yang kayak gitu. Jadi kalau menurut saya sih cari keseimbangan lah antara kamu menikmati hidup kamu hari ini, berpikir juga untuk masa depan sehingga kamu investasi, dan jangan lupa beramal gitu kan, karena sebagian harta yang kita punya itu ada milik orang lain yang harus kita tunaikan gitu. Gue kayak orang bener ngomong begini. Tapi ini serius ya, ini serius. Kadang kita lupa memasukkan charity, amal ke dalam expenses kita gitu, pengeluaran kita setiap bulannya. Padahal menurut saya itu wajib dan harusnya memberi kepuasan batin juga. Oh, ada hal ketiga. Jadi ada 3 hal sebagai penutup ini. Hal ketiga itu adalah, jadi gimana dong? Sebenarnya saya mikir untuk menghasilkan lebih banyak uang nggak gitu kan? Ngejar karir nggak atau ambil profit? Misal kamu dagang lebih banyak nggak gitu ya? Itu jelas dong. Jadi jumlah uang yang kamu hasilkan itu kayak full, kayak gas gitu kan? Kayak BBM yang bikin mobil kamu tuh jalannya makin cepat. Nah, tapi jalannya cepat itu mobil, kalau tujuannya nggak jelas mau kemana kan juga kamu nggak akan nyampe ke tujuan kamu kan. Nah itu kenapa kamu perlu menyeimbangkan antara menghasilkan uang yang lebih banyak dan ngisi otak kamu biar financial literacy kamu lebih bagus. Terus akhirnya kamu juga investasi, belajar tentang investasi sehingga kamu bisa menempatkan uang kamu di aset-aset yang bagus gitu kan. Kalau beli saham yang bagus dia untung dan segala macam. Nah itu deh kumpulan dari semua strategi itulah yang bikin kamu jadi kaya. Ada yang nggak mikir, aduh susah banget kayak begitu, tahu itu tuh banyak banget yang harus dipelajarin. Jawaban saya adalah ya emang susah, kalau nggak banyak orang kaya gitu kan. Jadi ya balik lagi sih, itu balik lagi ke pilihan kamu. Tapi intinya mulai investasi sekarang dan jadikan investasi itu bagian dari gaya hidup kamu. So gimana menurut kamu video ini? Ada kesan-pesan? Tulis di komen di bawah ya, jadi aku tahu gimana respon kamu tentang video ini. Dan jangan lupa subscribe, like, bagi-bagi ke teman-teman kamu, terutama yang anak nongkrong. Ayo jangan cuma nongkrong doang, kamu harus mulai investasi juga. Aku duta investasi Indonesia. Amin gitu kan. Oke, sekian aja videonya. I'll see you in the next video. Oke, ciao.